Hai anak-anak kelas 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sekarang yuk dirapikan dulu ya posisi duduknya. Baik anak-anak, jika duduknya sudah rapi, sekarang kita membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Sela. Oh iya, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, jangan lupa untuk absen, mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, langsung saja ya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah membuka buku tema kan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ada di halaman 2 sampai 11. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yuk anak-anak disimak ya. Selanjutnya pada halaman 2, wah ada kegiatan ayo membaca. Silahkan anak-anak baca ya teks tentang benda-benda di sekitar kita. Selamat membaca. Baik, setelah anak-anak membaca, kita sudah mengetahui ya bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Kemudian selain itu batu, gelas, dan buku juga termasuk benda loh. Walaupun sama-sama benda, ternyata ada loh perbedaannya. Yuk kita simak bersama-sama. Kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Mengapa benda hidup? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan bernafas, makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati atau benda tak hidup karena tidak makan, tidak minum, dan lain-lain. Begitu ya anak-anak perbedaannya. Bagaimana? Mudah bukan? Kali ini ibu ingin bertanya, ayo siapa yang tahu apa itu benda? Yuk, siapa yang tahu? Nah, ya betul sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau bisa ditimbang. Wah anak-anak, ternyata ada perbedaan antara benda dan bukan benda. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ini dia perbedaan antara benda dan bukan benda. Contohnya cahaya dan panas. Cahaya tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Siapa yang bisa menimbang cahaya dan panas? Nah, itu dia contoh dari yang bukan benda. Cahaya, panas, suara. Karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Tidak bisa ditimbang ya anak-anak. Diingat baik-baik ciri-ciri dari yang bukan benda. Nah, supaya anak-anak lebih mengerti, lebih memahami, yuk kita kerjakan kegiatan ayo mengamati pada halaman 3. Langsung di buku tema saja ya anak-anak. Jangan lupa nanti dikumpulkan. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik benda. Nah, sifat fisik benda itu ada 3, yaitu ukuran, bentuk,
dan warna. Kita membahas yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam aturan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, dan ada yang panjang. Kemudian sifat fisik yang kedua yaitu bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang bentuknya lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Itu dia sifat fisik yang berupa bentuk. Sifat fisik benda yang terakhir yaitu warna. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Nah, ada yang berwarna putih, kuning, merah, biru, ungu, dan lain-lain. Baik anak-anak, selanjutnya pada halaman 6 ada gambar. Yuk kita sama-sama amati. Ada gambar apa saja ya itu? Ya, betul sekali. Ada penggaris, ada meteran pita yang biasa kita temukan di tukang jahit. Ada juga meteran yang biasa kita temukan di tukang bangunan. Ternyata benda di atas dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu untuk mengukur. Kali ini kita akan belajar mengukur menggunakan penggaris. Nah, perlu diingat ya anak-anak, kalau penggaris itu satuannya sentimeter atau cm. Nah, supaya anak-anak lebih paham bagaimana mengukur menggunakan penggaris, yuk kita bersama-sama belajar ya. Yang pertama, kita akan mengukur panjang dari penghapus. Kita hitung mulai dari angka 0, ujung dari penghapus tersebut, hingga akhir dari panjang penghapus. Kita mulai dari angka 0 ya hitungnya. 1, 2, 3. Wah, jadi panjang dari penghapus tersebut yaitu 3 cm. Nah, yang kedua, kita harus menghitung dari ujung yaitu di angka 0 sampai ujung lagi. Kita hitung ya bersama-sama berapa ya panjang dari krayon tersebut. Dari angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujungnya ada di angka 7. Berarti panjang krayon ini 7 cm. Nah, itu anak-anak cara menghitung panjang suatu benda menggunakan penggaris. Selanjutnya, pada halaman 8, kita tahu bahwa benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda tentunya. Hari ini kita juga akan belajar tentang alat musik ritmis. Siapa yang tahu apa itu alat musik ritmis? Ya, betul sekali. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya adalah triangle, tamborin, dan kendang. Kemudian, selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga bisa loh menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Wah, kenapa bisa ya menggunakan tepukan tangan? Ya, betul sekali. Tepukan tangan itu termasuk ritmis
Karena tidak bernada, maksudnya adalah tidak memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik anak-anak, sekarang yuk kita coba berlatih ya, memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol. Simbol yang pertama yaitu menggunakan 5 jari ketukan kuat atau K, kuat. Kalau 5 jari kuat ya anak-anak ketukannya. Yang kedua, kalau kita menggunakan 2 jari itu ketukan sedang atau M, medium. Nah, yang terakhir menggunakan 1 jari, yaitu ketukan lemah. Simbolnya L. Diingat bersama-sama ya anak-anak, kalau 5 jari itu kuat, berarti K. Kalau 2 jari itu sedang, berarti simbolnya M. Dan kalau 1 jari itu tandanya ketukan lemah, simbolnya L. Yuk sama-sama kita mencoba. Bersama-sama ya anak-anak. Pola yang pertama, ada simbolnya K. K itu berarti kuat, menggunakan 5 jari. Kemudian yang kedua, simbolnya M, berarti sedang, menggunakan 2 jari. Begitupun seterusnya, simbolnya KM, KM, KM. Seperti ini, ibu menggunakan meja. Kuat, 5 jari. M sedang menggunakan 2 jari. Nah, kita coba ya sampai habis. Yang pertama, 5. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, itu dia pola yang pertama. Selanjutnya, pola yang kedua, simbolnya KLL. KLL, KLL. K itu kuat, menggunakan 5 jari. L itu lemah, menggunakan 1 jari. Dan yang terakhir, L lagi, berarti lemah, menggunakan 1 jari. Nah, seperti ini ya anak-anak contohnya. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Dan yang terakhir polanya itu KLML. Berarti K itu kuat, menggunakan 5 jari. L itu lemah, menggunakan 1 jari. Kemudian M itu sedang, menggunakan 2 jari. Dan yang terakhir L itu lemah, menggunakan 1 jari. Begitupun seterusnya. Yuk kita coba ya sekarang. K L M L, K L M L, K L M N. Nah, bagaimana anak-anak muda bukan memperagakan pola irama menggunakan simbol? Anak-anak juga bisa loh memperagakannya di rumah. Nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk memperagakan pola irama. Nah, ibu rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga apa yang telah ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Dan ibu mohon maaf ya apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan. Tetap semangat belajar ya anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.